Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, melanjutkan program belajar kita ya. Kemarin kita sudah memberikan program bantuan ya, program bantuan tentang beberapa teori belajar behavioristik, kognitivistik ya, dan yang lain itu. Kita melanjutkan program kita yaitu program ke-14 ya. Kemarin program 13 kemudian ada pengayaan tentang teori belajar dan lain-lain. Kita masuk ke program 14. Khusus untuk program seri ke-14 ini kita akan belajar tentang teori belajar yang Ausubel, Gardner, Maslow, Edgardo, dan Piaget. Jadi teman-teman persiapkan matang-matang ini ya, dipahami benar-benar karena ini selalu keluar. Hampir semua jurusan ya itu keluar. Ausubel, Gardner, Maslow, Edgardo, Piaget. Ya. Bagaimana cirinya, bagaimana perbedaannya dengan antara satu dengan yang lain, silahkan teman-teman simak baik-baik. Kita mulai dari yang pertama, tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang antara guru dan peserta didik berdasarkan teori Maslow adalah titik-titik. Apakah A. lebih mengutamakan memberikan reinforcement positif daripada penerapan sanksi hukuman, B. membuat peraturan pendisiplinan siswa secara tegas dan adil untuk semua siswa, C. menerima dan menghargai pendapat saat melakukan diskusi, D. memberikan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, ataukah E. mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat saling menghormati, mempercayai, dan tidak saling mencemooh gitu ya. Oke, untuk menjawab soal ini teman-teman harus memahami konsep teorinya Maslow. Jadi teorinya Maslow itu seperti apa? Nah, ini teori Maslow. Ini teori kebutuhan dasar ya teman-teman ya. Jadi Maslow itu dalam piramida Maslow itu jadi kebutuhan manusia itu berjenjang dari yang awal hierarki ya, dari yang paling dasar dulu adalah kebutuhan fisiologi, kemudian baru rasa aman, kemudian kasih sayang, kemudian penghargaan, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, untuk setiap jenjang, misalkan jenjang rasa aman itu tidak akan terpenuhi kalau kebutuhan fisiologinya belum terpenuhi. Jadi semakin ke atas dasarnya harus ada dulu, gitu ya. Seseorang tidak akan pernah untuk membutuhkan kasih sayang kalau rasa aman tidak dipenuhi. Itu intinya seperti itu. Bagaimana nanti penerapannya dalam proses pembelajaran? Silakan teman-teman simak videonya lengkapnya seperti apa. Nah, ini saya berikan nih. Jadi teorinya Abraham Maslow ini tentang teori motivasi ya. Saya ulang lagi bahwa Abraham Maslow ini kunci dari teori ini adalah tentang teori motivasi. Nah, kadang-kadang juga disebut sebagai teori motivasi gitu ya. Nah, di mana yang pertama kebutuhan fisiologi, kebutuhan fisik, kebutuhan dasar manusia, misalkan makan, air, oksigen, kehangatan, dan lain-lain gitu ya. Kalau di sekolah misalkan adalah kebutuhan air, WC, dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Dalam hal ini tidak dalam arti fisik semata, tapi juga mental, psikologi, dan intelektual. Bebas dari rasa takut, bebas dari hukuman, ancaman, itu adalah kebutuhan rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang, itu di level ketiga. Kasih sayang, kepercayaan, itu masuk di level 3. Ya, ini kebutuhan untuk memiliki hubungan kasih sayang dengan orang lain, diterima sebagai bagian suatu kelompok. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Ini umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status gitu ya. Kemudian yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Itu intinya seperti itu. Itu teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Lalu kita akan berikan implikasi dari teori Abraham Maslow ini dalam dunia pendidikan. Kita mulai dari pemenuhan kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik dari peserta didik. Itu yang pertama. Misalkan dalam sekolahan itu mau menyediakan program makan siang. Ini kan kebutuhan makan ya, kebutuhan makan siang dan minumnya juga pasti ya. Kemudian menyediakan ruang kelas dengan kapasitas yang memadai. Tidak mungkin lah misalkan ruang kelasnya 4x4 isinya 20, nanti kan kasihan. Jadi tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis itu akan mengganggu untuk kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi. Tidak mungkin seseorang bisa menyampai atau sampai pada tahap penghargaan dan aktualisasi diri kalau kebutuhan fisiologisnya yang dasar itu tidak terpenuhi. Menyediakan kamar mandi, toilet, jumlah yang seimbang.
itu juga termasuk ya. Makanya di sekolah-sekolah itu banyak sekali program pemenuhan tentang sarpras, intinya tentang sarana prasarana pemenuhan dari kebutuhan fisiologis peserta didik. Kemudian menyediakan ruangan dan lahan untuk istirahat. Jadi kebutuhan istirahat itu juga kebutuhan fisik dari peserta didik, jadi perlu diperhatikan istirahat. Next berikutnya, untuk kebutuhan rasa aman. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan rasa aman dari peserta didik yang diberikan oleh sekolah dan guru terutama ya. Yang pertama, itu sikap guru itu menyenangkan. Jadi tidak bersengut ya, kalau bahasa Jawanya itu bersengut. Tidak menampakkan ekspresi marah-marah, menakutkan gitu, tidak seperti itu ya. Mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, tidak menunjukkan ancaman dan menghakimi. Jadi rasa aman itu terbebas dari ancaman, hukuman ya. Kemudian yang kedua adalah adanya ekspektasi yang konsisten, mengendalikan perilaku siswa di sekolah atau di kelas dengan menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil. Ini hubungannya dengan tata tertib. Jadi kalau sekolah itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan rasa aman peserta didik juga melaksanakan tata tertib secara disiplin dan adil gitu. Kemudian lebih banyak memberikan penguatan perilaku reinforcement positif daripada hukuman. Ini terutama untuk guru ya. Jadi guru tidak serta-merta memberikan langsung sanksi berupa hukuman fisik, namun diganti dengan reinforcement gitu ya, yang bersifat mendidik. Itu sesuai dengan teorinya Abraham Maslow. Kemudian penerapan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Tadi yang ditanyakan ini, itu ada beberapa hubungan. Misalkan ini yang kita tadi yang ditanyakan adalah bagaimana tindakan guru terhadap siswa. Ini cocok dengan ini. Jadi bagaimana hubungan guru dengan siswa dalam hal kaitannya pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Yang pertama, guru dapat menampilkan ciri kepribadian yang eksentris ya, empatik, peduli, interest ya, pokoknya di looks-nya itu dipandang itu enak gitu ya. Sabar, adil, terbuka itu. Menjadi pendengar yang baik itu wujud dari kasih sayang guru terhadap peserta didik. Kemudian guru dapat menerapkan pembelajaran individual dan dapat memahami siswanya. Jadi setiap siswa itu punya kebutuhan, punya potensi masing-masing ya, punya bakat masing-masing yang perlu dikembangkan. Jadi pentingnya untuk pembelajaran individual itu juga diperhatikan oleh teori Abraham Maslow. Kemudian guru lebih banyak memberikan komentar atau umpan balik positif daripada negatif. Nah, bedanya tadi adalah hukuman reinforcement positif lebih baik daripada hukuman untuk kebutuhan rasa aman. Kalau yang ini itu adalah umpan balik atau komentar yang bersifat positif daripada negatif. Teman-teman saya kira juga sudah tahu ya, daripada mengatakan lah tulisanmu jawabanmu tidak bagus, itu tidak baik ya. Artinya jawabanmu itu hampir benar ya, jawabanmu benar tapi perlu disempurnakan, itu lebih baik gitu ya. Itu komentar positif. Kemudian guru dapat menghargai, menghormati setiap pemikiran atau pendapat ya. Menghargai pendapat itu termasuk wujud dari kasih sayang teman-teman. Menghargai pendapat, beda dengan penghargaan, nanti berbeda lagi gitu ya. Kemudian guru dapat menjadi penolong yang bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap siswanya. Itu kasih sayang antara guru dengan siswa. Bagaimana cara memupuk hubungan kasih sayang dari guru kepada siswa atau peserta didik. Kemudian bagaimana guru dalam memupuk hubungan kasih sayang antara siswa dengan siswa. Misalkan sekolah mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kerjasama mutualistik saling percaya di antara siswa. Misalkan game yang memang tujuannya untuk saling kerjasama ya. Kemudian yang B, sekolah dapat menyelenggarakan class meeting. Jadi class meeting itu termasuk wujud dalam upaya meningkatkan hubungan kasih sayang dan penerimaan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Mengembangkan diskusi kelas. Jadi proses diskusi itu juga merupakan wujud dari kasih sayang ya. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang antar peserta didik. Mengembangkan tutor sebaya juga. Kemudian sekolah mengembangkan bentuk ekstrakurikuler yang beragam sehingga masing-masing dari peserta didik saling berinteraksi. Dan itu merupakan wujud dari kebutuhan kasih sayang atau penerimaan dari siswa. Yang ketiga sudah kita bahas. Sekarang masuk ke 4.
Bagaimana cara guru dan sekolah itu dalam memenuhi kebutuhan harga diri atau penghargaan terhadap peserta didik atau siswa? Yang pertama, bagaimana mengembangkan harga diri siswa? Pertama adalah adanya scaffolding. Jadi mengembangkan pengetahuan baru itu latarnya harus dari pengetahuan yang lama. Mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, ya, kontekstual. Memfokuskan pada kekuatan dan aset yang dimiliki oleh siswa, itu hubungannya dengan potensi. Jadi menyajikan materi itu juga perlu dianalisa potensi peserta didiknya. Kemudian yang keempat itu mengembangkan strategi pembelajaran yang variasi. Itu juga merupakan wujud dari penghargaan terhadap peserta didik, ya. Strategi pembelajaran, kalau itu saja ceramah, itu saja, kasihan yang memiliki gaya belajar visual. Makanya strategi pembelajaran dan penerapan gaya belajar itu harus bervariasi, termasuk penggunaan media gitu ya. Kemudian selalu siap memberikan bantuan apabila para peserta siswa mengalami kesulitan. Melibatkan seluruh siswa di kelas untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab. Ketika harus mendisiplinkan siswa sedapat mungkin dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum. Itu juga merupakan wujud mengembangkan harga diri siswa. Kemudian penghargaan dari pihak lain, bisa guru, bisa peserta didik lain. Yang pertama, mengembangkan ramai sekali ya teman-teman ya. Yang pertama, mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif. Jadi itu juga merupakan wujud dari pemenuhan penghargaan dari pihak lain. Mengembangkan Star of the Week, ya, itu bintang dalam 1 minggu ini ya. Kemudian mengembangkan program penghargaan atas pekerjaan. Jadi menghargai pekerjaan dari peserta didik, prestasi yang dilakukan peserta didik, karya yang diberikan peserta didik. Kemudian yang keempat itu mengembangkan kurikulum yang dapat mengantarkan setiap siswa untuk memiliki sikap empatik dan menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, berusaha melibatkan para peserta dalam setiap pengambilan keputusan. Itu merupakan wujud dari penghargaan dari pihak lain. Kemudian penghargaan juga dapat dilakukan dalam hal pengetahuan dan pemahaman. Misalkan memberikan kesempatan pada peserta atau siswa untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang ingin diketahuinya sesuai potensinya tadi. Menyediakan pembelajaran yang memberikan tantangan intelektual, ya, misalkan discovery dan inquiry learning. Kemudian menyediakan topik-topik pembelajaran dengan sudut pandang yang beragam, ya, menyediakan kesempatan pada peserta atau peserta didik atau siswa untuk berpikir filosofis dan diskusi. Kemudian penghargaan juga dapat dilakukan dalam hal estetik. Misalkan menata ruang kelas rapi dan menarik, itu juga merupakan wujud dari penghargaan. Berbeda dengan fisiologi ya. Kalau fisiologi tadi adalah misalkan luas. Kalau fisiologi itu misalkan luas ruangan dengan kapasitasnya. Itu jelas kebutuhan setiap siswa itu untuk longgar gitu ya. Kalau menata rapi itu kan kebutuhan estetis. Menempelkan hal yang menarik di ruangan itu juga merupakan penerapan teorinya ya. Ruangan dicat ya, memelihara sarpras, ruangan yang bersih wangi, taman, itu juga merupakan wujud yang dilakukan sekolah dalam rangka untuk mengembangkan penghargaan terhadap peserta didik. Yang terakhir atau yang tertinggi adalah pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, ya, pengembangan diri. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan hal yang terbaik apa yang ingin dilakukannya. Memberikan kebebasan peserta didik untuk menggali, menjelajahi kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Misalkan orang yang suka gambar ya jangan dipaksa terus untuk menuliskan gitu ya. Jadi ada kesempatan untuk atau peserta didik yang suka gambar untuk diberikan pembelajaran menggambar. Jadi dia bisa mengaktualisasikan dirinya lewat gambar. Menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata, ya, kontekstual gitu. Perencanaan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas metakognitif siswa itu juga merupakan wujud dari itu. Maslow ya. Nah, melibatkan siswa dalam proyek dan kegiatan self ekspresif dan kreatif. Jadi kreativitas itu masuk dalam aktualisasi diri. Nah, dari situ kita bisa menjawab ya. Saya sudah berikan materinya panjang sekali seperti itu. Silakan teman-teman itu pahami ya. Tidak hanya dihafalkan tapi juga dipahami sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Oke. Kita
kembali ke soal, tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang. Jadi kasih sayang gitu ya. Yang A, lebih mengutamakan memberikan reinforcement positif daripada penegakan sanksi hukuman. Kalau ada hubungannya dengan hukuman, itu berarti tentang rasa aman. Ya, berarti bukan ya. Itu bukan kasih sayang tapi rasa aman. Membuat peraturan pendisiplinan, ini juga hubungannya dengan hukuman ya. Disiplin, hukuman, sanksi, itu juga pasti rasa aman gitu ya. Menerima menghargai pendapat. Nah, penghargaan pendapat itu termasuk wujud kasih sayang. Jadi ini kasih sayang. Memberikan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, ini penghargaan ini. Mengembangkan iklim kelas yang kooperatif, ini juga wujud dari penghargaan. Menghormati, mempercayai, tidak mencemooh gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Jadi teman-teman, untuk soal Maslow ini banyak sekali ya, tidak hanya satu tipe, banyak sekali. Saya berikan satu saja simulasinya. Jadi teman-teman silakan teman-teman itu selain menghafalkan juga memahami itu tadi gitu ya, supaya nanti bisa menjawab soal dengan tepat. Berikutnya yang merupakan kebutuhan penghargaan pada peserta didik berdasarkan teori Maslow. Jadi teman-teman tadi juga sudah belajar Maslow ya. Sekarang adalah yang merupakan bagian-bagian dari kebutuhan. Bagian dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, kemudian kasih sayang, kemudian penghargaan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Ini contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Kita lihat opsi A, cinta dan persahabatan. B, kebutuhan kreativitas. C, tersedianya sarana prasarana pokok sekolah. Yang D, rasa percaya diri. Yang E, keamanan dan kebebasan dari rasa takut dan ancaman. Oke. Tadi kita sudah membahas ya tentang kelima kategori atau hierarki dari teorinya Abraham Maslow. Ini tadi ya. Kalau fisiologis tadi misalkan jenis kelamin, tempat tidur, air, istirahat, itu makanan dan lain-lain. Kalau keamanan tadi bebas dari rasa takut, keamanan tubuh, kesehatan, ya, hukuman, ancaman itu masuk di keamanan. Kalau cinta dan kasih sayang, ya, cinta dan kasih sayang atau milik dan cinta ini ya. Tadi adalah persahabatan, kekeluargaan, dan macam-macam tadi kita sudah bahas ya. Kalau harga diri itu rasa percaya diri, menghormati orang lain, dan lain-lain. Kalau aktualisasi diri itu contohnya moralitas, kreativitas, ya, potensi diri tadi, pengembangan potensi diri itu termasuk aktualisasi diri. Saya kira teman-teman tadi kalau membahas yang tadi juga sudah paham ya, tanpa saya berikan seperti ini. Jadi kita bisa jawab yang merupakan kebutuhan atas penghargaan. Kalau cinta dan persahabatan itu pasti kasih sayang. Kalau kebutuhan kreativitas itu pasti aktualisasi diri. Tersedianya sarana prasarana pokok misalkan WC, ruang kelas dan lain-lain itu fisiologis. Rasa percaya diri itu penghargaan, ya. Keamanan kebebasan itu tadi adalah rasa aman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru pada materi sejarah SD agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale. Jadi Edgar Dale itu salah satu pakar dalam belajar bermakna, gitu ya. Nah, saya bilang Edgar Dale itu kuncinya adalah penggunaan media sehingga pembelajaran bisa menjadi bermakna. Intinya seperti itu ya Edgar Dale ya. Jadi yang bermakna itu tidak hanya di Ausubel tapi Edgar Dale juga. Tapi Edgar Dale itu mementingkan tentang penggunaan media dan simulasinya, media dan pengalaman belajarnya, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Edgar Dale itu yang menjadi kuncinya adalah teori tentang pengalaman, media dan pengalaman. Kalau teori Abraham Maslow itu tentang motivasi, kalau Edgar Dale tentang pengalaman dan media, itu ya. Yang A kita lihat opsi A. Tadi apa tadi pertanyaannya? Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru materi sejarah, gitu ya. Apakah A meminta peserta didik menonton televisi tentang tempat-tempat sejarah? B mengajak peserta didik menonton pameran museum? C meminta peserta didik membaca buku di perpustakaan untuk menggali materi sejarah yang diajarkan? D mengajak peserta didik melakukan dharma wisata ke tempat-tempat bersejarah? Yang E menggunakan media gambar yang menarik tentang tempat-tempat bersejarah. Kalau teman-teman tidak memahami bagaimana struktur pembelajaran atau struktur media dan pengalaman belajar menurut Edgar Dale, maka teman-teman akan dibikin pusing dengan soal seperti ini, ya. Oke, kita akan bahas tentang Edgar Dale.
Nih, nggak kelihatan ya, ini gambarnya nggak kelihatan, saya bacakan saja nanti sambil didengarkan. Jadi yang pertama itu baca, artinya membaca itu ya. Membaca itu di level yang paling atas, artinya yang paling sedikit, yang atas itu paling sedikit ya, yang paling sedikit diingat itu yang membaca itu hanya 10%. Jadi kalau kita memberikan pembelajaran kepada siswa dengan hanya membaca buku, membaca materi, maka yang masuk dalam otak siswa atau dalam pengetahuan siswa itu hanya 10% ya. Kemudian ditambah lagi kalau kita menjelaskan. Nah, menjelaskan berarti siswa itu mendengarkan ya. Ketika kita menjelaskan, siswa mendengarkan, maka sampai di 20%. Kemudian kita mulai menggunakan media. Misalkan medianya adalah media gambar, diagram, foto itu ya. Itu sampai ke 30%. Media lebih lagi yaitu lihat video. Ya, itu juga 30% ya. Lagi misalkan lebih meningkat lagi dengan demonstrasi, itu juga lebih memberikan keterlibatannya ya, lebih memberikan efek yang lebih tinggi dari kemampuan siswa dalam mengingat materi ya. Kemudian setelah demonstrasi, di bawahnya adalah terlibat dengan diskusi. Jadi diskusi itu lebih baik daripada demonstrasi, lebih baik daripada hanya sekedar nonton video, sekedar melihat gambar, sekedar mendengarkan penjelasan guru atau membaca sendiri buku. Ya. Diskusi itu sampai 50%. Kemudian kalau setelah diskusi ada penyajian materi, mempresentasikan, itu lebih lagi yaitu sampai ke 70%. Ya. Setelah presentasi misalkan ditambahin lagi dengan bermain peran. Misalkan drama gitu ya, bermain drama itu sampai 90% ya, mendekati 90%. Kemudian simulasi atau melakukan kegiatan meniru langsung gitu ya. Meniru langsung subjeknya gitu ya. Objeknya ditiru langsung, itu masuk sampai 90%, dan itu lebih baik daripada sekedar bermain peran. Kalau bermain peran kan hanya tulisan kemudian diperankan gitu ya. Kalau simulasi ada orangnya kemudian meniru langsung ya. Yang paling tinggi adalah mengerjakan hal-hal yang nyata. Jadi tidak hanya mengerjakan simulasi atau tiruan, tapi juga mengerjakan hal yang nyata, memang dilakukan ya. Memang suatu kegiatan yang dilakukan dan nyata, itu nanti akan memberikan pengalaman paling besar ya. Jadi intinya dari atas ke bawah itu penggunaan media itu dari konkret, dari abstrak, yang paling abstrak ya, menuju yang paling konkret, yang paling nyata. Semakin nyata pembelajaran yang kita lakukan, itu nanti memberikan efek yang diingat oleh peserta didik lebih besar. Intinya itu ya. Ketika kita menggunakan media pembelajaran semakin konkret ya, semakin menuju ke pengalaman nyata, itu nanti akan memberikan efek yang diingat oleh siswa atau daya serap siswanya semakin besar. Semakin abstrak atau semakin hanya melihat atau hanya mendengarkan, maka nanti semakin sedikit pula yang diterima oleh siswa atau yang diserap oleh siswa. Itu ya intinya Edgar Dale ya. Nah, kalau kita buat jenis media abstrak ke konkret seperti ini teman-teman. Misalkan yang pertama hanya mengajari tentang lambang kata atau verbalnya saja. Verbal dengan ucapan-ucapan, misalkan hanya mengatakan burung gitu aja. Ya nanti mudah dilupakan. Kemudian lambang visual, misalkan gambar-gambar gitu ya. Kemudian gambar tetap, rekaman, radio, itu juga lebih tinggi lagi. Kemudian ada gambar hidup, misalkan audio visual, itu TV itu ya. Di bawahnya ada TV itu, kemudian pameran, museum, itu lebih baik daripada hanya nonton di televisi. Kemudian dharma wisata langsung, itu juga lebih baik daripada hanya nonton pameran di museum. Kemudian percontohan, tindakan percontohan, pengalaman dramatisasi, ya tadi sosiodrama tadi ya. Pengalaman tiruan atau tadi simulasi atau tiruan. Kemudian pengalaman langsung, itu paling tinggi ya, dari daya serapnya. Jadi dari atas ke bawah itu abstrak menuju ke konkret. Jadi semakin konkret, semakin ke bawah itu media yang kita berikan,
maka akan memberikan hasil yang lebih maksimal, paling maksimal. Oke, kita kembali ke soal. Jadi mana yang nanti tujuannya? Jadi kita akan mencari tindakan atau langkah pembelajaran atau apa yang dilakukan oleh siswa yang memberikan efek yang paling tinggi. Kita lihat ya. Meminta peserta didik nonton TV, nonton TV. Kemudian yang B, nonton pameran. Kemudian membaca buku. Ini hanya membaca ya. Dharma wisata, kemudian media gambar. Mana? Televisi atau pameran museum atau membaca buku, dharma wisata atau media gambar. Tentu saja jawabannya tepat ya dharma wisata. Tadi kan sudah kita berikan itu ya tentang urut-urutan media. Contoh urutan media yang dari abstrak menuju ke konkret. Lanjutnya, tindakan yang dilakukan guru agar hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa dapat bertahan lama dalam ingatan siswa menurut Gagner adalah titik-titik. Apakah A. merancang kemampuan yang telah dimiliki siswa untuk pembelajaran berikutnya, B. membimbing siswa saat melakukan diskusi, C. memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya, D. memberikan kesempatan kepada siswa untuk presentasi hasil kerja kelompok, D. meminta peserta didik melakukan praktek dan menggunakan kemampuan yang baru diberikan melalui proyek. Jadi tindakan apa yang dilakukan guru agar hasil belajar yang telah dicapai siswa itu dapat bertahan lama. Ini saya jelaskan gini ya tentang Gagner ya. Jadi Gagner itu membagi pembelajaran, langkah belajar itu ke dalam 4 fase. Semakin menyelesaikan keempat fasenya, maka hasilnya semakin bagus gitu ya. Fase atau langkah pembelajaran yang pertama itu dimulai dari langkah awalnya, yaitu penerimaan ya, penerimaan. Pada fase ini rangsang diterima oleh siswa atau seseorang yang belajar. Ini ada beberapa langkah. Pertama, timbulnya harus memperhatikan, timbulnya perhatian. Kemudian penerimaan, yang terakhir adalah mencatat ya, pencatatan. Yang kedua adalah fase penguasaan. Jadi sudah menguasai apa yang telah diberikan. Itu seseorang telah belajar atau belum ya. Pada tahap ini dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dibuktikan dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan. Pada fase penguasaan itu ditandai dengan yang pertama, sebelum pembelajaran itu ditunjukkan apa yang harus dikuasai. Kemudian setelah pembelajaran diberikan kuis. Itu ya, itu intinya dari Gagner. Kemudian fase pengendapan. Jadi sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan lama atau tidak cepat hilang. Itu bila digunakan, dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Jadi mereview kembali apa yang telah dipelajari itu termasuk bagian dari fungsi atau langkah dari pengendapan atau fase storage space ya. Kemudian fase pengungkapan kembali atau retrieval phase ya, retrieval phase ya. Itu apa yang dipelajari, dimiliki, disimpan dalam ingatan itu dengan maksud untuk digunakan memecahkan masalah bila diperlukan. Nah, jika kita akan menggunakan apa yang disimpan, maka kita harus mengeluarkan dari tempat penyimpanannya. Itu intinya seperti itu. Jadi mengerjakan apa yang sudah kita pelajari. Itu. Jadi ada 4 langkah ya teman-teman. Gagner itu membagi dalam 4 langkah pembelajaran. Tahap awalnya adalah penerimaan, diberikan perhatian, kemudian diberikan pembelajaran, bimbingan ya, sehingga siswa itu dapat menguasai itu ya. Ada perubahan kemampuan ya, kemudian setelah itu diminta untuk mereview kembali ya, pengendapan agar supaya tidak hilang itu bagaimana ya, kemudian bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari melalui fase pengungkapan kembali ya. Nah, ini termasuk implikasi dari pembelajaran Gagner. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok atas itu adalah tahap penerimaan dan tahap kedua ya, penguasaan. Tahap penerimaan dan penguasaan itu di 1 sampai 5, yang tahap pengendapan dan tahap pengungkapan kembali di 6 sampai 9. Ya. Ketika di awal itu mengontrol perhatian siswa tadi ya, di tahap fase penerimaan tadi, memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan guru.
Itu tadi dalam rangka untuk penguasaan tadi harus menyampaikan informasi apa yang akan dikuasai nanti setelah pembelajaran itu. Kemudian merangsang mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan yang ada, menyajikan stimulus yang tidak bisa dipisahkan dari tugas belajar, memberikan bimbingan belajar. Yang kedua itu 6-9 tadi adalah pengendapan dan review kembali gitu ya, pengungkapan kembali. Nah, untuk tahap kedua, yang bagian kedua pengendapan dan review kembali ini untuk menjaga agar ingatan dari peserta didik itu tidak mudah hilang. Yang pertama, ketika siswa bisa menjawab pertanyaan atau salah menjawab pertanyaan atau benar menjawab pertanyaan, maka sesegera mungkin diberikan umpan balik. Itu sesuai dengan teorinya Gardner dalam rangka pengendapan tadi ya. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya. Itu juga tahap pengendapan. Diulang lagi gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning. Jadi itu menggunakan apa yang sudah dipelajari, kemudian untuk menjelaskan ke peserta didik lain. Jadi siswa itu belajar, kemudian membelajarkan kepada peserta didik lain. Jadi itu pentingnya diskusi dan window open ya. Kalau dalam pembelajaran itu window open, saling menjelaskan di stand-stand itu loh teman-teman. Itu merupakan wujud dari penerapan pembelajaran Gardner. Kemudian yang paling tinggi itu adalah memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan. Jadi setelah diberikan pembelajaran, sudah bisa, sudah menguasai, kemudian sudah dilakukan repetisi atau pengulangan sehingga ingatannya lebih baik. Kemudian yang paling terakhir adalah siswa diminta untuk menyelesaikan atau mempraktekkan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Misalkan dalam hal pembuatan proyek, itu merupakan wujud dari memberikan kesempatan peserta didik melakukan praktek, menerapkan apa yang sudah dipelajari. Gitu ya, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kembali ke soal, berarti apa tindakan guru yang dilakukan agar pembelajaran yang telah dicapai siswa bertahan lama. Jadi semakin ke tahap mereview kembali, maka itu akan nanti semakin bagus gitu ya. Kita lihat yang opsi A, merangsang kemampuan siswa yang telah dimiliki untuk pembelajaran berikutnya. Tadi ini berarti tahapnya adalah tahap masih penerimaan, tahap fase penerimaan. Membimbing siswa itu tahap penguasaan ya, masih dalam tahap kedua. Memberikan kesempatan pada peserta didik atau siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapai. Pemeriksaan hasil belajar itu tahap pengendapan ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa melakukan presentasi itu juga pengendapan. Yang terakhir adalah fase pengungkapan kembali, itu ketika siswa diminta untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari untuk hal-hal yang lain, misalkan project gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Oke, next berikutnya, kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum memberikan materi pembelajaran menurut teorinya Ausubel adalah titik-titik. Apakah A. Menginformasikan kompetensi yang harus dikuasai setelah melaksanakan pembelajaran, B. Memberikan motivasi peserta didik agar semangat dalam melakukan pembelajaran, C. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, yang D. Memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari, yang E. Menyiapkan media yang menarik dan konkret agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Jadi pada kasus ini adalah penerapan teorinya Ausubel gitu ya. Oke, kita akan bahas. Jadi di dalam menerapkan teori Ausubel dalam belajar terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan teman-teman ya. Silakan teman-teman perhatikan. Yang pertama, prinsip pertama adalah pengaturan awal. Jadi di advance organizer itu yang bagian awal, itu pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dengan mengaitkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru. Jadi harus ada keterkaitan antara materi yang akan diajarkan dengan materi yang sudah dipelajari ya di waktu sebelumnya gitu ya. Harus ada keterkaitan. Nah, itu kegiatan itu di awal pembelajaran. Nah, wujudnya adalah lewat persepsi materi dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sebelumnya gitu ya. Kemudian di tahap 2 adanya diferensiasi progresif. Diferensiasi progresif itu apa?
Nah, ini pengembangan konsep itu berlangsung paling baik jika unsur yang umum ini kegiatan diferensiasi progresif ini dilakukan di kegiatan inti ya teman-teman. Kalau pengaturan awal di kegiatan awal, kemudian diferensiasi progresif itu di kegiatan inti. Ini kita mulai dengan masalah-masalah atau unsur-unsur yang bersifat umum dulu, ya apa yang dikenal siswa dulu, baru kemudian ke hal-hal yang lebih spesifik atau lebih khusus. Nah, dalam hal ini diferensiasi progresif itu biasa dikatakan dengan metode deduktif gitu ya teman-teman, dari umum menuju ke khusus ya, tidak induktif tapi deduktif gitu ya. Kemudian belajar superordinat. Apa itu belajar superordinat? Selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif atau subsumsi ya, subsumsi ya, maka konsep tersebut tumbuh dan mengalami diferensiasi ya, saling keterkaitan gitu ya. Atau belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya atau dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Kemudian penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif itu guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan atau dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya. Ini juga di kegiatan inti dan kegiatan akhir. Ini biasanya begitu. Nah, oleh karena itu di sini yang ditanyakan adalah kegiatan awal. Kegiatan awal tadi masuk di pengaturan awal atau advanced organizer ya. Itu adalah harusnya jawaban yang tepat adalah persepsi materi ya, mengaitkan materi dengan sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Jadi jawaban yang tepat ini memberikan persepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Itu ya jawabannya itu. Langkah penyajian materi, ini next soal berikutnya. Langkah penyajian materi yang sesuai dengan prinsip belajar Ausubel adalah titik-titik ya. Dalam penyajian materi itu langkah penyajiannya seperti apa? Apakah A merancang materi dari khusus menuju umum, merancang materi dari umum menuju ke lebih spesifik, yang C merancang materi kontekstual, kemudian yang D merancang materi yang mengaitkan siswa dengan berpikir induktif. Tadi kita sudah bahas ya teman-teman ya. Pada bagian inti itu perancangan materi, terutama yang bagian ini diferensiasi progresif, ini mengatakan bahwa materi atau konsep itu dirancang dari unsur-unsur yang bersifat umum atau general dulu menuju ke yang lebih spesifik. Nah, ini biasanya dikatakan dengan metode deduktif. Tadi kita sudah mengatakan itu ya. Nah, ini saya berikan prinsip teori Ausubel yang lain ya. Ini tentang proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasi pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Tadi di pendahuluan sudah. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, ya, memahami makna stimulus, menyimpan, menggunakan informasi yang telah dipelajari atau dipahami. Siswa lebih ditekankan pada berpikir deduktif. Jadi kesimpulannya adalah prinsip belajar deduktif dari umum menuju spesifik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, tindakan guru yang tepat dalam mengembangkan kemampuan akomodasi menurut Jean Piaget ya, Jean Piaget nih ya. Saya dikomplain karena ini bacanya bukan Jean Piaget Kak, tapi Jean Piaget ya, Jean Piaget ya. Terserah ya, yang penting itu tulisannya Jean Piaget ya. Tindakan guru yang tepat mengembangkan kemampuan akomodasi yang perlu digarisbawahi teman-teman di situ adalah akomodasi. Jadi dalam Jean Piaget itu ada tiga hal ya, ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Gitu ya. Mana yang merupakan akomodasi, mana yang merupakan asimilasi, mana yang merupakan ekuilibrasi. Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Meminta siswa membandingkan sifat-sifat zat padat dengan sifat zat cair. Yang B. Meminta siswa menyelesaikan masalah luas tanah berbentuk segitiga setelah mempelajari konsep luas segitiga. Yang C. Meminta siswa menghitung penjumlahan bilangan 10 sampai 20 setelah belajar penjumlahan bilangan 1 sampai 10. Yang D. Setelah siswa mengamati hewan berkaki dua yaitu ayam dan burung, siswa diminta menganalisis ciri bebek dan angsa. Ya. Oke, kita akan bahas dulu tentang
teorinya Piaget yang tentang asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Pada tahap asimilasi, itu proses kognitif di mana seseorang itu mengintegrasikan persepsi atau konsep atau pengalaman baru dalam skema yang sudah ada. Ya, skemanya sudah ada gitu ya. Kita kasih contohnya seperti ini teman-teman. Siswa yang sudah belajar luas persegi panjang, maka dia bisa menghitung luas sawah berbentuk persegi panjang. Masih sama-sama persegi panjang ya, belum keluar dari itu. Jadi konsep yang sudah dipahami kan luas persegi panjang. Kemudian siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal tentang luas sawah berbentuk persegi panjang gitu ya. Itu masih dalam satu konteks ya. Sama-sama persegi panjang. Itu intinya seperti itu di asimilasi gitu ya. Misalkan siswa mengerjakan luas segitiga sudah bisa, maka kita bisa meningkatkan untuk kepada siswa untuk menghitung luas tanah atau luas karton berbentuk segitiga itu ya, itu asimilasi. Kalau akomodasi berbeda teman-teman. Kalau akomodasi itu ada pembentukan skema baru ya, skema lamanya digunakan untuk membentuk skema baru gitu ya, atau memodifikasi skema yang sudah ada sehingga cocok dengan skema baru gitu ya. Bagaimana contohnya? Ini kalau tidak pakai contoh tidak paham ya. Misalkan begini, siswa menguasai luas persegi panjang. Nah, kemudian guru memberikan pembelajaran luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang ya. Jadi persegi panjangnya tetap kita pakai untuk menghitung luas lingkaran ya. Luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Akhirnya siswa bisa menguasai luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang gitu ya. Jadi sudah mengalami lintas materi. Kalau yang asimilasi kan tidak. Misalkan luas persegi panjang menghitung luas tanah persegi panjang, sama-sama persegi panjangnya, itu baru tahap asimilasi. Kalau akomodasi terjadi penyesuaian ya. Bisa luas persegi panjang, siswa diarahkan untuk belajar tentang luas lingkaran dengan apa yang sudah dikuasai tadi, luas persegi panjang gitu ya. Bisa menggunakan luas ketiga juga. Itu adalah proses akomodasi. Nah, kalau asimilasi dan akomodasi itu berjalan secara seimbang, maka itu dinamakan ekuilibrasi. Artinya ekuilibrasi itu dapat membuat seseorang itu menyatukan pengalaman luar dan struktur dalam kognitifnya. Ya, apa yang sudah diketahui dengan pengalaman luarnya ternyata dijadikan satu. Dipadukan, itu namanya ekuilibrasi. Kita tidak berikan contoh untuk ekuilibrasi karena itu contohnya nanti ya hubungannya dengan asimilasi dan akomodasi secara langsung gitu ya. Jadi tidak perlu. Jadi yang biasanya ditanyakan adalah tentang contoh asimilasi dan contoh akomodasi. Jadi kita bisa jawab nih ya, yang mengembangkan kemampuan akomodasi siswa. Kita lihat ya, meminta siswa membandingkan sifat zat padat, sifat zat cair. Ini sifat zat padat, sifat zat cair, ini kan berbeda. Nah, karena ini materinya berbeda, ini pasti merupakan penyesuaian dengan struktur kognitif baru, maka ini namanya akomodasi. Ya. Meminta siswa menyelesaikan luas tanah berbentuk segitiga setelah mempelajari konsep segitiga. Ini masih segitiga sama segitiganya, berarti menyesuaikan konsep yang sudah ada. Mengerjakan atau melaksanakan konsep yang sudah ada, itu pasti asimilasi. Menghitung penjumlahan 10 sampai 20 setelah belajar 1 sampai 10 masih dalam hal penjumlahan. Masih hal dalam penjumlahan, cuma ditingkatkan lagi, itu pasti masih proses asimilasi. Gitu ya. Setelah siswa mengamati hewan berkaki 2 ayam burung. Ini ayam burung, hewan berkaki 2. Siswa diminta menganalisis jari bebek angsa. Ini jari bebek angsa juga berkaki 2, sama-sama berkaki 2. Pasti ini adalah asimilasi. Itu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan proses akomodasi dan proses asimilasi. Jawaban yang tepat adalah opsi. Siswa ketika ditanya berapa hasil 10 ditambah 30 ternyata tidak bisa menjawab. Namun ketika diminta untuk menjumlahkan 10 lidi dan 30 lidi ternyata mereka bisa menjawab, yaitu 40 lidi. Menurut Piaget atau Piaget, tahapan perkembangan siswa tersebut adalah titik-titik. Apakah di sensomotorik, operasional konkret, operasional formal, pra-operasional atau pra-konvensional. Oke, kita akan lihat. Jadi ini tentang teorinya Piaget ya, Piaget. Jadi Piaget itu membagi, selain membagi tadi ya 3
akomodasi, asimilasi, dan ekuilibrasi tentang proses kognitif. PAC juga membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4 bagian, yaitu tahap awal, ini tahap bayi sampai ke menuju balita, itu tahap sensori motorik. Ini tindakan yang dilakukan selangkah demi selangkah. Ini biasanya tentang koordinasi indera, melihat, mendengar, ya, merangkak, berjalan, itu tahap sensomotorik. Itu tahap ketika bayi menuju ke balita. Kemudian tahap 2 sampai 7 tahun ini masuk ke balita, ya. Balita 2 sampai 7 tahun atau 8 tahun, tapi umumnya 2 sampai 7 tahun gitu ya. Ini tahapnya praoperasional, belum ke operasional. Praoperasional. Ini biasanya sudah bisa menggunakan bahasa, simbol, ya. Tahapnya masih menggunakan simbol. Menulis huruf ini juga sudah bisa sebenarnya. Menulis, ya, sekedar mencoret-coret, ya, mencoret-coret itu tahapnya praoperasional. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah tahap operasional konkret, di mana tahap operasional konkret itu terjadi di usia anak SD 7 sampai 11. Ini anak SD berarti teman-teman yang guru SD harus belajar ini tentang tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret itu penggunaan operasi penalaran logika, matematika menggantikan penalaran intuitif. Jadi sudah mulai berpikir logis, tidak hanya sekedar intuitif, ya. Tapi hanya sebatas penggunaan situasi konkret. Artinya anak harus belajar dalam hal benda-benda konkret secara langsung. Misalkan siswa belajar berhitung dengan benda-benda konkret, kaki kambing, kaki ayam jumlahnya berapa, itu sudah bisa. Itu tahap operasional konkret. Kalau operasional formal itu anak usia SMP sampai SMA, ya. Ini sudah tidak konkret lagi. Dari pemikiran operasional formal itu dapat memecahkan persoalan walaupun problem ini hanya disajikan secara verbal saja sudah bisa, ya, tidak harus ke konkret, ya. Tidak harus pakai benda konkret, verbal saja sudah bisa. Itu, ya. Jadi teman-teman paham nih anak SMA ini, ya. Nah, kita langsung kembali ke pertanyaan. Siswa ketika ditanya berapa hasil 10 tambah 30 ternyata tidak bisa. 10 tambah 30 itu operasionalnya sudah formal, teman-teman, sebenarnya. Ya, namun ketika diminta untuk menjumlahkan 10 lidi dan 30 lidi ternyata bisa, hasilnya 40 lidi. Nah, penggunaan lidi, penggunaan alat hitung itu, ya, benda-benda konkret. Penggunaan benda-benda konkret itu merupakan ciri khas dari anak SD. Maka kita jawabnya harusnya adalah tahap operasional konkret. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini tentang teori belajar dari Edgar Dale, kemudian Abraham Maslow, kemudian Gardner, kemudian Sobel dan Jean Piaget itu bisa diterima oleh teman-teman semua, sehingga nanti ketika ada pertanyaan itu sekitar 5 atau 6 buah, ya. Jadi teman-teman bisa nyicil ayam, ya, kalau mempelajari ini gitu, ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.